Eksplorasi konsep modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Saya, Ibu Eka Nurjayanti dari SMK Negeri 3 Tarakan, CGP Angkatan 11. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan sebagai penuntun peserta didik membentuk karakter peserta didik yang memiliki karakter belajar yang unik dan berbeda-beda satu dengan yang lain sejak dilahirkan, dan membuat anugerah Tuhan yang paling mulia. Jadi, menuntun mereka agar bisa mengembangkan karakter yang baik dan mengurangi karakter yang buruk. Peran guru sebagai petani atau tukang kebun, sedangkan peserta didik diibaratkan benih yang akan disemai, ditanam di lahan yang telah disediakan. Bila biji tersebut ditempatkan di tanah yang subur, maka mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik. Maka meskipun biji tersebut adalah bibit yang kurang baik, dapat tumbuh dan menghasilkan kualitas yang unggul. Demikian sebaliknya. Selanjutnya, sudah sepantasnya kita sebagai seorang pendidik menempatkan peserta didik menumbuh kembangkan semaksimal mungkin dengan pengalaman yang kita miliki dan mengembangkan potensi peserta didik. Percaya atau tidak, anak-anak generasi sekarang penuh dengan inovasi dan kreativitas. Diakui atau tidak, perkembangan teknologi sangat berperan penting dalam tumbuh kembangnya peserta didik. Hanya bagaimana kita setiap individu memanfaatkan teknologi tersebut, dan sebagai pendidik kita menuntun mereka menggunakan teknologi yang tepat guna dan berpihak kepada peserta didik. Selanjutnya, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidik anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodrat sesuai dengan alam dan zamannya. Bila melihat kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, sedangkan dalam keadaan makna kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia Barat tentu memiliki karakter yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur. KHD menegaskan juga bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi peserta didik di abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para peserta didik di tengah atau di akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia memiliki dua musim, musim hujan maupun musim kemarau, serta bentang alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik untuk menuntun para peserta didik. Selanjutnya, menanamkan budi pekerti merupakan keselarasan keseimbangan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan diri, kemudian dilatih mengolah agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain, budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh menjadi dirinya sendiri, kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain.
Intinya diri saya sebagai guru, pembelajar, dan peserta didik, pembelajar adalah sejujurnya sebagai guru atau pendidik. Saya semakin sadar saya harus selalu belajar untuk meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam hal memahami karakter peserta didik saya, sehingga pembelajaran saya jadi menyenangkan, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada peserta didik. Dan sesuai dengan semboyan, ing ngarso sang tulodo, ing Madiun Mangunkarso tuturi handayani, yaitu sebagai pendidik di depan dapat memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan motivasi dan dorongan. Dimanapun berada, menyebarkan manfaat. Sementara sebagai peserta didik, menjadi lebih bersyukur karena saat ini kita dapat mengenyam pendidikan di zaman kemerdekaan, bukan di zaman kolonial Belanda, dan hak-hak kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Referensi gambar dan diambil dari google.com. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Salam guru penggerak.